Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam yang memasuki bab kedua, yaitu organ pernafasan. Nah, pada bab ini kita nantinya akan mengetahui tentang alat pernafasan manusia, kemudian gangguan dan cara memelihara organ pernafasan manusia, dan ketiga kita akan membahas tentang alat pernafasan hewan. Mari sebelum kita lanjutkan, kita awali pembelajaran IPA ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana di halaman 19 kita melihat ada anak kecil yang sedang berenang ya. Itu dia berenang, pasti terjadi proses bernafas. Menyelam, berenang, kemudian kepalanya ke permukaan dan mengambil nafas lagi. Nah, itu ya. Oke, bagaimana caranya atau bagaimana prosesnya pernapasan itu terjadi? Nah, di bab ini kita akan pelajari. Nah, baik. Kita dibuka saja di halaman ke-20. Kita memasuki organ pernafasan. Nah, di sini A itu organ pernafasan manusia. Nah, di organ pernapasan manusia ini kita merasakan ya bahwa ketika kita bernafas ini kita merasakan udara itu masuk melalui lubang hidung kita ya, masuk ke hidung kita, ke rongga hidung kita, terkadang melalui mulut juga ya. Kemudian dari hidung atau mulut itu udara itu masuk melewati trakea, kemudian ke bronkus dan masuk ke paru-paru. Bisa dilihat di buku ya. Di sana udara yang masuk itu berupa oksigen dan keluar berupa karbon dioksida. Begitu ya. Bagaimana prosesnya? Di buku dijelaskan di sana alurnya. Yang pertama, udara masuk ke tubuh melalui hidung menuju rongga hidung, trakea, bronkus dan paru-paru. Nah, kita bahas yang pertama adalah hidung. Di hidung ini nantinya terjadi proses penyaringan debu. Jadi ketika kita lagi di jalan, lagi dimanapun berada, oksigen itu yang ada pada udara itu karena bercampur dengan debu, kotoran, maka hidung ini berfungsi untuk menyaring debu serta kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang dihirup. Nah, penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Nah, itu ya. Jadi udara itu masuk ke hidung. Dari udara itu ada oksigen yang sebagai yang kita butuhkan, oksigen itu. Tetapi karena bercampur dengan debu dan kotoran, maka alhamdulillah Allah menciptakan hidung ini ada lendir, ada rambut hidung juga yang fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran. Oke. Yang kedua, udara setelah masuk ke hidung udara itu masuk ke trakea. Oksigen itu masuk ke trakea. Yang trakea itu adalah penghubung antara bagian hidung dan rongga paru-paru. Kalau di buku itu ditunjukkan tuh trakea tuh yang penghubung antara rongga hidung dengan rongga paru-paru. Nah, di dalam trakea ini terdapat epiglotis. Epiglotis itu adalah berupa tulang rawan. Tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, itu ya. Kemudian
Bagian alat pernapasan yang ketiga ini ada paru-paru. Nah, di bagian dalam paru-paru itu terbagi menjadi 3. Jadi dalam paru-paru itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bronkus ya. Bronkus itu di buku itu ada ya, di gambarnya itu. Jadi bronkus itu adalah batang tenggorokan bercabang 2. Jadi dari trakea yang asalnya 1 disebarkan ke 2 bilik paru-paru itu. Itu namanya bronkus, menuju paru-paru yang kanan maupun yang kiri. Nah, dari bronkus itu terdapat bronkiolus. Bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Bronkus itu tadi ke paru-paru kanan ada bronkus, ke paru-paru kiri bronkus. Nah, dari bronkus itu ada percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Kemudian ada alveolus. Alveolus ini terdapat di ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi O2 dan CO2. Nah, ini ada sebuah video ya untuk kita saksikan nantinya. Di sini alur pernapasan oksigen masuk ke hidung, kemudian oksigen itu menuju rongga hidung, dari rongga hidung ke trakea, dari trakea ke bronkus, dari bronkus ke paru-paru. Nah, ini ada sebuah video yang kita bisa saksikan ya. Udara masuk. Nah, ini rongga paru-paru membesar karena otot diafragma yang bawah berkontraksi mendatar, jadi membusung. Ketika udara keluar, volume rongga dada mengecil karena otot diafragma berelaksasi melengkung, yang tadinya mendatar. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita bernafas, otot diafragma yang bawah itu mendatar dan paru-paru kita itu mengambil oksigen yang ada di udara. Kemudian ketika udara itu keluar mengeluarkan karbon dioksida, maka rongga dada kita mengecil, otot diafragma kita melengkung, seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kita buka di halaman ke 23. Di sana ada gangguan pernafasan manusia. Gangguan pernafasan manusia ini yang pertama ada flu. Nah, flu ini disebabkan oleh virus. Namanya virus influenza. Virus ini atau flu ini ditularkan melalui udara. Makanya kita upayakan ketika kita bersin, kita tutup hidung kita, jangan bersin sembarangan, karena kalau kita bersin sembarangan itu bisa berpotensi menular kepada yang lain. Nah, di sini biasanya orang yang terkena flu itu nantinya akan demam, terkadang sakit tenggorokan, sakit kepala juga, nyeri otot, batuk, kemudian hidung juga tersumbat. Maka dari itu jaga kesehatan kita dengan menggunakan dengan tidak bersin sembarangan, kalau bisa memakai masker. Kemudian yang kedua itu ada tuberkulosis atau TB. TB ini atau TBC yang sering kita dengar ya, penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Bakteri ini menyebar melalui udara ketika penderitanya batuk. Makanya batuk bersin itu jangan sembarangan. Nantinya ini kalau orang yang sudah terkena tuberkulosis TBC, nantinya nafsu makan tidak ada, berat badan turun, ke badannya gimana? Demam, nyeri dada, mudah lelah, kemudian berkeringat ketika pada malam hari, kerusakan pada paru-paru, dan terlebih
parahnya itu batuknya disertai darah ya. Nauzubillahi min dzalik, kita terkena penyakit-penyakit ini. Kemudian ini asma. Asma itu adalah gangguan pernapasan yang ketiga. Gangguan pernapasan yang disebabkan kontraksi otot pada trakea. Trakea itu penghubung antara hidung ke paru-paru ya. Sehingga saluran trakea menyempit. Jadi ini ada gangguan pernapasan, kontraksi otot pada trakea itu menyempit. Jadi sedikit sesak ya. Gejalanya itu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pokoknya sesak gitu ya. Ini pemicunya menghirup udara tercemar, udara dingin, serta kelelahan. Orang yang apalagi orang yang punya riwayat penyakit asma ini biasanya kalau banyak pikiran, kelelahan, maka bisa asmanya itu kambuh. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Kemudian yang ke D itu ada flu burung. Flu burung ini pernah viral di waktu dulu. Ini disebabkan oleh virus H5N1. Gejalanya demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Nah, ini virus ini dinamai flu burung karena penderitanya menderita penyakit ini setelah kontak dengan unggas. Unggas yang ada virus H5N1-nya itu tertular kepada manusia. Ini ditularkan melalui udara, kontak dengan unggas. Unggas itu ayam, bebek, dan lain-lain yang unggas itu sudah terkena virus H5N1 gitu ya. Kemudian yang E di sini terakhir ada kanker paru-paru. Ini menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Gejalanya sesak napas tentunya ya karena pernapasan. Kemudian batuk berdarah, demam, nyeri dada, dan tulang berat, serta ujung-ujungnya nantinya berat badan menurun. Pemicunya karena kebiasaan merokok. Nah, itu gangguan pernapasan ada 5 di sini ya. Kalau lihat situasi sekarang itu ada tambah lagi yaitu virus COVID ya, coronavirus disease tahun 2019. Ini disebabkan oleh, kita lihat di sini, virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini karena infeksi virus yang disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Makanya kita di situasi yang sekarang ini kita harus jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan ya, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari penyakit-penyakit ini. Nah, yang terakhir kita bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama di sini mengkonsumsi makanan bergizi yang cukup serta minum air. Minum air yang cukup ya. Kemudian yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, gunakan masker untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. Kemudian gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Kalau tidak ada tisu, tidak ada sapu tangan, kita boleh menggunakan lengan bagian dalam kita untuk bersin itu ya. Oke, itu saja pembahasan tentang pernafasan ini. Kita sudah tahu alat-alat pernafasan yang ada pada badan kita ini, dari mulai udara masuk ke rongga hidung, ke trakea, kemudian ke bronkus ya, bronkus. Oke, alhamdulillah kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.